Aura positif vibes terlihat. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sebut optimis Indonesia terbang jauh bersama John Hartman. Gaya dia 11-12 dengan STY. 60.000 supporter diprediksi padati GBK malam ini. Elkan sampai geleng-geleng kepala. Saya sangat merindukan momen ini. Atmosfer itu sudah terasa bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar ramai atau euforia biasa, tapi ada aura yang berbeda. Aura positif yang perlahan berubah jadi kepercayaan diri kolektif. Dan ini bukan cuma dirasakan oleh supporter, tapi juga mulai diakui dari luar. Ketika pelatih Jepang Hajime Moriyasu ikut menyoroti perkembangan Indonesia dan menyebut optimisme bahwa tim ini bisa melangkah jauh, itu bukan pernyataan sembarangan, karena Jepang datang dengan standar tinggi dan tidak mudah terkesan. Indonesia sekarang berhasil masuk radar mereka, bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan sebagai tim yang punya arah yang jelas. Dan arah itu datang dari sosok baru di pinggir lapangan, yaitu John Hartman. Awalnya banyak yang ragu, takut perubahan pelatih akan membuat tim kembali dari nol dan kehilangan identitas yang sudah dibangun di era Shin Tae-yong. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Dari dalam tim sendiri, mulai muncul pengakuan bahwa gaya bermain Indonesia saat ini masih sangat mirip dengan sebelumnya, bahkan disebut 11-12. Rizky Ridho secara terbuka menyebut metode latihan Hartman tetap mengandalkan pressing ketat, transisi cepat, dan intensitas tinggi. Artinya DNA permainan Indonesia tidak hilang, melainkan dipertahankan dan diperkuat. Ini jadi poin penting, karena dalam sepak bola modern, kontinuitas jauh lebih berharga daripada perubahan drastis. Hartman tidak datang untuk merombak, tapi menyempurnakan. Dari yang sebelumnya agresif, sekarang jadi lebih terstruktur. Dari yang sebelumnya cepat, sekarang jadi lebih efisien. Dan dari yang sebelumnya penuh energi, sekarang ditambah dengan ketenangan dalam build-up, serta kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Perubahan kecil ini mulai terlihat di lapangan. Pemain tidak lagi terburu-buru saat menguasai bola. Mereka lebih sabar mencari celah, tapi tetap mempertahankan transisi cepat sebagai senjata utama. Kombinasi ini membuat Indonesia tidak hanya cepat, tapi juga mulai pintar dalam membaca permainan. Optimisme pun muncul bukan karena hype semata, tapi karena ada fondasi yang jelas yang terus dikembangkan tanpa harus mengulang dari nol. Namun setelah bicara soal taktik dan sistem, ada sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu atmosfer. Sesuatu yang justru bisa jadi pembeda besar di pertandingan nanti. Disinilah cerita Elkan Bagot mulai masuk, sosok yang akhirnya kembali ke timnas setelah hampir 3 tahun absen dalam situasi yang tidak pernah benar-benar jelas ke publik. Penantian panjang, penuh tanda tanya, tapi akhirnya terjawab dengan satu momen, yaitu kembalinya dia ke skuad. Reaksinya sederhana tapi penuh makna, ketika dia mengatakan sangat merindukan momen ini, bahkan sampai geleng-geleng kepala membayangkan atmosfer GBK. Karena bagi pemain, ini bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana tekanan dan dukungan datang bersamaan dalam level yang sulit dijelaskan. Dan malam ini, sekitar 60.000 supporter diprediksi akan memadati stadion. Jumlah yang bukan sekedar angka, tapi gelombang energi yang bisa menjadi bahan bakar luar biasa bagi pemain Indonesia, sekaligus tekanan besar bagi tim lawan. Bagi Elkan, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen comeback dan pembuktian bahwa dia masih layak dan masih menjadi bagian penting dari tim ini. Semua itu terjadi di saat yang tepat, ketika tim sedang dalam tren positif, ketika sistem mulai terbentuk, dan ketika kepercayaan diri pemain sedang meningkat. Namun di balik semua hype ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu tekanan. Semakin besar ekspektasi, semakin besar juga beban yang harus ditanggung. Dan 60.000 supporter bisa jadi kekuatan sekaligus tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah peran John Hartman benar-benar diuji, bukan hanya soal taktik tapi juga soal mental. Bagaimana dia menjaga pemain tetap fokus, tetap disiplin dan tidak terbawa emosi. Karena dengan gaya bermain pressing tinggi dan transisi cepat, satu kesalahan kecil saja bisa langsung berujung fatal.
Satu telat turun, satu salah posisi, atau satu keputusan terburu-buru bisa langsung mengubah jalannya pertandingan. Maka keseimbangan antara agresivitas dan kontrol menjadi kunci utama. Dari apa yang disampaikan Rizky Ridho, terlihat bahwa tim ini mulai memahami hal tersebut. Mereka tidak hanya bermain cepat, tapi juga mulai bermain lebih cerdas. Dan ini yang membuat banyak pihak mulai percaya. Termasuk Moriyasu, yang melihat potensi besar dari Indonesia, sehingga ketika dia menyebut Indonesia bisa terbang jauh, itu bukan sekedar basa-basi, melainkan pengakuan bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun dengan fondasi yang kuat. Sekarang semuanya kembali ke satu hal, yaitu pembuktian di lapangan. Apakah pressing mereka bisa konsisten selama 90 menit? Apakah transisi mereka tetap tajam? Dan apakah mereka mampu memanfaatkan atmosfer GBK sebagai kekuatan, bukan tekanan? Karena pada akhirnya, semua pujian dan optimisme tidak akan berarti tanpa performa nyata. Dan malam ini mungkin belum jadi jawaban akhir, tapi ini adalah awal dari pembuktian bahwa aura positif itu nyata. Satu hal yang pasti, ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah momen. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah malam ini Indonesia bisa menang lawan Saint Kitts and Nevis? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.